Terpikirkan oleh saya itu cuma satu, tidur nyenyak Pak Yudi. Dan saya terpikirkan mengakhiri perjuangan dari sisa waktu yang diberikan oleh Allah gitu. Mengakhiri hidup. Pas saya tungguin ini langkahnya bukan langkah manusia ini. Itu kepala macan, saya benar-benar lihat di balik terangnya bulan gitu ya. Matanya tuh kan kayak kucing gitu nyala. Itu benar-benar saya melihat batu warna hijau. Nah, kalau batu itu saya ambil. Sebesar apa batunya? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat malam mencekam sekalian. Kita bertemu lagi di channel yang akan mengisahkan kembali kisah yang horor dan mencekam tentunya. Nah, kali ini kita kehadiran seorang narasumber. Narasumber ini sebelumnya sudah pernah tampil di video yang sebelumnya. Videonya yang ini nih. Jangan lupa untuk nontonnya. Nah, narasumber kali ini akan mengisahkan sebuah cerita pengalamannya yang pada akhirnya karena tekanan beliau berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun, sebelum beliau bercerita, kita akan ngobrol dulu dengan beliau. Oke? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Oki ya. Mas Oki ya, kita ketemu lagi. Tapi sebelumnya udah pernah ya? Ada di video sebelumnya. Beberapa kali datang. Nah, ini gimana ceritanya nih Mas Oki? Pengalaman yang saya hanya dapat benang merahnya aja nih. Sampai mau mengakhiri kehidupannya, mengakhiri, mau bunuh diri lah kata. Ya. Itu seperti apa nih, Mas Oki? Nah, jadi kejadiannya itu di tahun 2017 menuju 2018, tepatnya di tahun baru. Saya dapat proyekan dan proyekan itu singkat cerita hancur, gagal karena si donaturnya, si investor itu menipu, menghilang. Saya dikejar oleh pihak mana-mana, apalagi yang kerja dengan saya itu adalah teman-teman dekat saya dan jadi membenci saya. Belum dari full bis, dari artis-artis terkenal, band-band terkenal dulu, saya jangan disebut lah gitu. Iya. Dari pihak hotel, tekanan lah ya berarti ya. Mereka kan nagih kepada penyelenggara. Ketua penyelenggara yaitu saya gitu, dan sampai istri, mengambil keputusan dan sampai istri saya minta cerai. Waktu itu benar-benar down, finansial down, dan minta cerai. Sampai separah itu ya? Sampai separah itu, dan akhirnya saya sempat gelap mata, ingin mengakhiri umur saya, ingin merasa tenang, dan dalam pikir saya mudah-mudahan dengan meninggal saya meninggalkan juga masalah itu gitu. Artinya dan tidur tenang gitu. Dengan bunuh diri menganggap bahwa semua masalah akan selesai. Begitu dulu. Sobat Malam Mencekam, ini sangat seru sekali perjalanan bagaimana Oki menerima tekanan-tekanan sehingga mengambil keputusan untuk segera mengakhiri hidupnya. Ini dia kisahnya. Itu berawal gimana nih, Mas Oki? Jadi berawalnya tuh yang saya ingat tuh di bulan Agustus. Om Yudi, di bulan Agustus itu ada partner kerja saya atau rekan kerja saya yang dari kepemerintahan lah gitu ya, menawarkan proyekan bonus lah disebutnya gitu, kerjaan tambahan, yaitu menyelenggarakan acara tahun baruan. Dan acaranya bukan kecil-kecilan. Itu nilai acara itu 2 miliar. Oh, besar juga ya. 2 miliar nilainya gitu.
yang menyelenggarakannya pemerintah setempat di Pangandaran gitu waktu itu. Akhirnya di bulan Agustus menuju ke bulan selanjutnya September, saya mulai merangkul teman-teman yang ada yang pengangguran gitu ya, teman-teman dekat gitu, untuk menjadi untuk tim. membentuk tim atau IO Iya. IO dadakan gitu pun gitu. Karena sebenarnya mah saya bukan basic di IO itu ya gitu, saya biasanya yang ngurus rapat-rapat lah gitu, bukan acara seperti hiburan seperti itu. Dan akhirnya saya nyari investor juga, pemodal gitu ya, namanya saya samarkan Joni lah gitu ya, Pak Joni. Pak Joni gitu. Si Pak Joni ini menawarkan modal. Sebenarnya saya yang menawarkan acara ya gitu. Iya, Menawarkan konsepnya konsep, ya. ini ada konsep seperti ini gini batiknya segini gitu. Iya. Saya udah hitung ini RAB-nya. Dan setuju Pak John ini. Pak John itu. Jadi saya langsung gerak dong gitu ya. Iya. Langsung bekerja bersama teman-teman. Ada yang di bagian logistik gitu, Iya. mengurus akomodasi. Ada sebagian yang mengurus artis-artis dan artis beneran artis gitu. Iya. Dulu pekerjaan udah dimulai dan saya menjanjikan kepada teman-teman saya nih dapat segini gitu, gaji lah gitu. Iya. Gaji untuk IO itu. Dan awalnya terlihat lancar-lancar aja Pak Yudi. Awalnya tuh kita komunikasi lancar dan rapat dengan para artis-artis pun, manajer artis pun menambah keseruan gitu ya. Keseruan. Di hati saya tuh, wah ini pasti seru nih gitu. Ini udah kembang api semua ini di Iya. pikiran. Wow, Udah excited Wah, banget iya. lah ya kalau bahasa kerennya sih ya. excited gitu. Excited banget Bakal gitu. meriah lah gitu. Dan akhirnya tibalah di awal masalah lah gitu. Gimana tuh? Berawal dari si Pak Joni mulai susah mengangkat komunikasi dengan saya. Yang tadinya mau jadi investor itu. Investor, iya. Sedangkan itu waktu 2 minggu apa 3 minggu gitu, saya sedikit lupa 3 ya. minggu menjelang hari H ya. Iya, pokoknya emang nggak sampai sebulan pokoknya. Itu harus udah dipanjar-panjar tuh hotel segala Iya. macam gitu, akomodasi. Saya komunikasi makin susah. Pak Joni ini makin susah. Sempat diangkat, katanya sibuk. Iya, sebentar katanya gitu. Pasti kok katanya gitu. Pasti kok. Ini udah mau mepet loh, Pak Joni. Iya. Maaf. Ya singkat cerita, malah terjadi cekcok saya dengan Pak Joni yang menyebabkan makin hilang komunikasi, dan Pak Joni ini meninggalkan semuanya, menghilang gitu, menghilang dari tanggung jawab, menghilang dari komitmen, Iya. dan orangnya pun menghilang, nggak tahu kemana. Dan saya bingung di situ, pasti bingung. Kondisi ditekan dari mana-mana, hotel, artis, belum karyawan-karyawan yang merupakan teman-teman saya, Tim ya. tim. Dan mereka walaupun teman saya, pikirannya ya saya kerja ya digaji, Iya. gitu, gak mandang saya teman gitu. Ya tetap aja, mana janji kamu gitu. Sedangkan Kondisi. ya kondisinya investor atau pemodal kabur gitu. Saya coba nyari jalan keluar, tidak ketemu, nggak ada satupun yang nolong. Dan memang salahnya di situ saya tidak sempat mengingat Allah gitu ya, mengingat Allah. Gelap ya. Gelap karena saya terlalu fokus dengan satu titik masalah ini gitu. Jadi ya pemikiran kurang baik waktu itu. Dan puncak-puncaknya tuh istri saya itu minta cerai. Kenapa? Ada pengaruh juga mungkin. Iya, karena kondisi finansial yang ngedrop drastis.
Semua uang tabungan saya yang nilainya cuman ratusan juta harus mengganti yang bernilai lebih dari itu. Habis ke situ. Habis semua. Istri nggak terima. Istri ya tabiat ya gitu. Kan wanita itu makhluk khawatir. Ya. Khawatir nggak makan gitu. Kalau nggak punya uang gimana gitu. Ditambah teman-teman saya yang ya saya tarik mengurus acara ini menjelek-jelekan saya, link saya ke orang-orang dekat, Termasuk ke istri. termasuk ke istri, dan bilangnya saya lah yang ngambil uang. Oh, isi beritanya itu seperti Iya. itu malah ya. Karena yang mereka tahu Pak Joni udah ngasih duit, uang gitu menurut mereka, dan uangnya itu habis sama saya menurut mereka gitu. Itulah gosip yang disebarkan. Yang disebarkan gitu. Sedangkan kalau misalkan memang Pak Joni tidak bayar, tidak ngasih uang, kenapa acara masih bisa berlanjut, masih bisa lancar-lancar aja acaranya mah? Itu pakai tabungan saya sampai saya miskin gitu. Berarti acara mah berlanjut ya Acara mah sebenarnya. berlanjut, alhamdulillah, karena saya tadinya mempertahankan link ya gitu, nama baik gitu. Jadi ya udahlah, semua tabungan saya loss aja gitu. Dan akhirnya di puncak stres yang terpikirkan oleh saya itu cuma satu, tidur nyenyak Pak Yudi. Bagaimana caranya saya mau tidur nyenyak? Dan saya terpikirkan mengakhiri perjuangan dari sisa waktu yang diberikan oleh Allah gitu. Mengakhiri hidup. Berniat untuk bunuh Iya, diri. berniat untuk bunuh diri yang saya waktu dulu kira udah meninggal mah plong gitu. Emang seberat apa tekanannya sehingga keputusan itu harus diambil waktu itu? Saya merasakan kehilangan semuanya. Teman, pekerjaan, finansial, dan orang yang saya sayangi, istri. Dan menurut saya dulu ya protes kepada Allah, terus buat apa saya hidup gitu, saya udah punya apa-apa, mending saya mati gitu. Itu dulu. Tapi Iya. nah, akhirnya saya nyari info, tapi saya gini Pak Yudi, saya ingin dulu tuh merencanakan kematian saya sendiri seakan-akan itu adalah kecelakaan, biar aman, biar tidak terlihat tuh kan bener mata kena bunuh diri gitu. Makanya bunuh diri juga berarti memang salah dia. Saya gak mau gitu. Gitu. Saya sampai memikirkan sejauh itu dulu untuk mendapatkan ketenangan yang padahal itu salah. Akhirnya saya cari info yang mendekati dengan rasa kesetujuan saya, yaitu racun, gas beracun. Gas beracun. Dan saya dapat info juga bahwa Gunung Salak lah satu-satunya gunung yang saya temukan ya, googling. Yang saat itu ditemukan ya. Yang saat itu saya temukan masih ada gas beracunnya di Kawah Ratu. Kawah Ratu. Iya. Yang aktif jika kalau turun hujan, sesudah turun hujan nih. Kan saya juga sering dengar akhir-akhir ini bahwa banyak yang meninggal di Kawah Ratu seketika ketika pas habis hujan gitu. Jadi tinggian gas beracunnya yang saya pernah baca 1 meter ngambangnya tuh. Jadi sebenarnya kalau mau itu ilmu juga ya. Kalau mau aman sih tiarap gitu. Sedikitnya lah, sedikit aman itu tiarap gitu. Itu nggak terlalu terhirup gitu. Tapi itu pun riskan sebenarnya mah gitu. Atau pakai kain yang dibasahkan gitu. Kain basahin dijadikan masker.
Nah, akhirnya walaupun saya belum tahu medan ya untuk ke Gunung Salak gitu Pak Yudi. Saya searching aja pos-posnya gitu ya, jalur-jalurnya kayak gimana gitu. Dan tujuannya ke Kawah Ratu gitu. Akhirnya saya pergi ke Gunung Salak yang sampai sekarang saya pun lupa itu tanggal berapa. Karena waktu tahun baru tuh ya, setelah tahun baru itu benar-benar blank aja, gelap aja ya. Gelap, semua gelap. Tekanan dari sana sini ya. Hari pun saya nggak ingat. Ini hari apa, besok ada apa. Benar-benar linglung berarti ya. Linglung gitu. Benar-benar hancur lah waktu itu. Ya mungkin karena menurut Allah saya mampu gitu. Iya. Melewati itu. Dan akhirnya singkat cerita yang harinya dan bulannya saya tidak ingat pasti. Saya pergilah, kalau nggak salah itu Maret apa Februari gitu. Saya pergi ke Gunung Salak via Cidahu. Via Cidahu untuk melaksanakan itu ya. Ya, untuk melaksanakan niat mengakhiri itu. Mengakhiri dengan setelan pendaki Pak Yudi. Jadi seolah-olah disiasati bahwa ini kecelakaan. Nah, gitu. Biar orang-orang melihat saya emang naik gunung. Iya. Bukan mau bunuh diri. Iya. Dan memang konon katanya suka ngedadak hujan Gunung Salak tuh gitu. Iya. Makanya menurut saya waktu itu tepat banget nih. Dan akhirnya saya ngedadak beli carrier gitu ya, dengan sisa uang yang saya punya gitu, untuk perlengkapan. Jadi saya mikirnya gini, gak apa-apalah habisin aja semua, toh saya mau mati ini gitu. Jadi semua uang yang saya punya habisin untuk peralatan camping, sampai tenda beli saya. Dan saya ke pos pun, ke penjaganya gitu, saya bilang solo aja gitu. Saya mendaki sendiri gitu. Dan akhirnya saya berjalan buat via Cidahu yang awalnya itu aspal kan jalannya itu. Itu sempat saya begini, kan nanjak tuh Pak Yudi. Ya. Saya jalan ke pos pertama nih ya. Pos pertama nih, mau mati aja capek gini. Ini saya mau mati ini, tapi kok capek gitu. Kenapa mesti capek-capek gitu. Tapi memang itu udah saya rencanakan matang-matang, jadi ya udahlah terus lanjut gitu. Cuman memang terlintas gitu, lucunya gitu. Iya, lucu banget saya gitu. Singkat cerita sampailah saya di pos Bajuri ya. Dan di sana ada mata air terakhir. Saya sempat mencium gitu. Nggak bau belerang sih sebenarnya. Dan akhirnya saya langsung menuju ke Kawah Ratu. Dan di situ kan ada warung-warung. Warung saya nongkrong aja di warung di dekat Kawah Ratu. Nongkrong untuk nunggu hujan. Nunggu momen itu ya. Iya, nunggu hujan gitu. Waktu itu rame nggak suasana waktu Rame di sebenarnya. warung itu? Rame itu. Rame. Saya ingat tuh ada, jadi saya duduk nih tadi di samping itu kan ada lesehannya tuh. Di samping belah sana tuh ada cewek. Cewek dan sempat melihat aneh juga ke saya tuh si cewek itu. Itu sama rombongan. Sama rombongan. Sekitar 4 orang lah gitu. Dia pakai jaket merah si ceweknya tuh. Pakai kupluk gitu, pakai kacamata. Carrier-nya saya ingat warna biru gitu. Karena cuman ya cewek itu yang saya perhatikan gitu. Yang saya perhatikan itu karena dia juga curi-curi pandang gitu. Mungkin bukannya kepeda, mungkin karena kok sendiri gitu. Yang saya pikirin gitu. Akhirnya saya nunggu hujan dan rombongan itu udah pada pergi. Sampai
setengah 3-an lah gitu ya. Saya tuh dari pagi dari jam 9 tuh saya udah naik gitu, cuman pelan karena capek. Dan lama di warung tuh saya. Lama di warung nunggu hujan. Tapi qadarullah saat itu Allah gak ngasih hujan. Oh, nggak ada hujan. Lucunya itu Allah gak ngasih hujan. Dan saya terus aja lapar di situ. Iya. Karena dingin. Iya. Nunggu lama. Makan siang saya tuh kan. Makan siang. Dan karena saya malu terlalu lama di situ di warung. Ya akhirnya saya nyari spot lah gitu. Nyari spot. Kembali ke Bajuri. Nah, di Bajuri saya nyari spot di situ untuk menunggu hujan. Dan benar-benar itu sampai malam nggak ada hujan. Sama sekali nggak ada. Nggak, sama kayak nggak ada. Saya sempat berpikir kayaknya Allah nggak setuju saya melakukan ini gitu. Iya. Karena yang mengatur alam itu kan Allah. Iya. Tapi saya punya ide cadangan waktu itu. Saya gini bilang dalam hati, nggak apa-apa lah, Allah nggak ngasih hujan, saya bisa mati kelaparan kok di sini. Jadi saya berniat untuk terus stay di gunung, menghindari kabar berita buruk, menghindari cemoohan-cemoohan. Pokoknya keadaannya parah banget. Dan saya terus kepikiran ini saya harus mati gitu. Waktu itu akhirnya saya mendirikan tenda. Dan kalau ada pendaki yang mungkin lihat ya gitu, tenda saya berwarna kuning waktu itu. Kuning, flashitnya warna oranye. Dan apa yang disebutnya matrasnya tuh yang bawahnya warna biru. Itu saya itu yang ada di pinggiran pos Bajuri. Itu saya terus stay di situ dan sampai malam. Malam walaupun saya mau mati waktu itu, tapi tetap takut hantu. Iya. Dan masya Allah itu benar-benar saya didatangi yang kira saya itu manusia itu selepas jam isya lah gitu. Itu kakek-kakek, tapi dia bawa peliharaan gitu. Oh, ada Iya. ada hewan ya. Ada hewan di situ. Monyet di sininya. Dan mereka tuh keliling-keliling gitu. Gak ditali gitu. Dia mendatangi atau gimana? Mendatangi gitu. Kakek itu. Dan dia menyapa gitu, menyapa saya. Dan saya pikir itu manusia. Jadi nggak ada perasaan takut? Nggak ada sih. Emang nggak takut sih. Si wajahnya wajah manusia aja biasa gitu. Dia wujudnya biasa ya? Benar-benar manusia itu dan padat. Benar-benar padat itu. Monyetnya pun seperti monyet biasa gitu. Nggak ada yang aneh. Cuman abu-abu gitu. Dan kakek itu nyapa saya, "Jang, mau?" gitu. Oh, dia nanya. Iya. Dia sambil mengagukan gini. Ekspresinya tuh kayak seorang bener kakek saya yang nanya ke cucunya gitu. Iya. Kuna. Menanya itu dengan saya merasa dia ada kasih sayang gitu. Dan di situ spontan saya berderai air mata, merasa ini kayak almarhum kakek gitu. Iya. Saya benar-benar merasa nyaman gitu ketika baru ditanya kunaon gitu. Dan saya nggak mampu menjawab karena terus menangis, terus nangis sambil mau ngomong susah karena emosi itu benar-benar meluap waktu itu. Jadi terus aja saya nangis dan akhirnya kakek itu kan saya lagi duduk itu, duduk saya
kakek itu benar-benar duduk. Benar-benar duduk dan duduk ya. iya duduk ya, bukan duduk sih sebenarnya, kayak setengah jongkok gitu, Oh iya. nongkrong gitu, Iya. nongkrong gitu, tepat dekat lutut saya di sini, dan saya benar-benar merasakan lutut si kakek itu sini. Itu memang hangat banget, kata kakek itu nih, kesini saya tuh apa kesini gitu ya, ada ini ada tapaknya tuh, bekasnya ada kayak nggak salah ya. Itu diapain itu? Cuman di gini doang, Dipegang, disentuh doang. yang ikut yuk, kalau bilangnya eyang nyaho gitu, terus ayo minum. Saya masih belum ngeh itu sesuatu gitu ya. Iya. Ya yang saya pikirkan ikut kemana gitu. Dan tetap saya nggak bisa ngomong, itu selama kurang lebih 15 menit ada percakapan lah gitu ya. Cuman yang saya ingat itulah percakapan, dan akhirnya saya mana gitu pikiran ikut kemana, dan akhirnya saya mengakukan kepalanya. Dan yang baru saya kondisi di situ ngehnya tuh kesini Pak Yudi, saya tuh di situ nggak ada suara jangkrik yang tadinya ada ya, nggak ada suara jangkrik, nggak ada suara binatang malam, semua hening semua. Angin pun ya, daun-daun yang digesekkan dari itu nggak ada Pak Yudi. Tapi waktu kejadian itu saya nggak ngehnya tuh sekarang. Oh iya nggak ada, Baru sadar. benar-benar hening. Akhirnya setelah saya mengakukan kepala, kakek itu berdiri, eyang itu berdiri. Si eyang berdiri, saya pun ikut berdiri. Si eyang melangkah ke arah puncak. Saya dalam hati tuh bilang gini, yang api mah yang ke Kawaratu gitu. Siapa yang ke Kawaratu gitu. Dan seakan-akan si eyang itu kayak mendengar hati saya ya. Terbaca ya. Dia menoleh ke belakang gitu, menoleh ke situ, ngeles hayu gitu. Jalan aja, saya aja udah jalan. Dan dikarenakan saya itu pertama kali naik Gunung Salak, yang tidak perlu saya jelaskan proses pendakian seperti apa, ekstrim aja lah pokoknya. Kan saya belum ke atas nih, belum sampai puncak, dan saya pun belum merasa aneh kok di situ ada rumah-rumah kayak desa gitu. Iya. Tapi saya tuh ngira gini, emang harus kesini dulu mungkin. Dan kakek itu terus berjalan, saya tidak memperhatikan penghuni rumah-rumah itu, dan singkat cerita saya dibawa ke guha. Ternyata yang saya alami waktu itu di Gunung Salak ada guha. Yang sekarang entah di sebelah mana itu Pak Yodi. Saya gak ngerti itu Posisinya itu aja. iya, karena ternyata gimana ya. karena ternyata rumah pun nggak ada. Memang nggak ada di puncak, puncak nggak ada rumah. Iya. Cuman memang waktu itu yang saya lihat tuh ada rumah, ada guha gitu. Udah gitu. Dan saya diajak ke guha. Dan si guanya tuh agak tertutup oleh ilalang ya. Oleh ilalang. Jadi samar kelihatannya. Iya. Memang saya awalnya tidak mengira itu adalah guha. Tapi ketika si kakek itu menembus ilalang, wih, guha. Ada guha. Saya masuk ke guha dan tanpa penerangan. Dan di situ si kakek itu bilang begini, disebutnya ujian apa ya, ujian dari si kakek lah gitu. Kalau hujan kuat bakal ngasih solusi. Kurang lebih seperti itulah. Benang merahnya itu. Dari percakapan tuh bakal menang solusi kalau hujan kuat. Saya nggak ngerti kuat apa gitu, cuman kakek itu menjelaskan, kamu duduk di sini, tunggu apa yang terjadi, jangan keluar dari gua ini sampai saya jemput. Begitu Itu pesannya ya. pesannya.
dan dia sebelum pergi pulang dan itu nafsu sorangan. Maksudnya gini yang saya tafsirkan ya, pokoknya diam di sini gitu. Pokoknya kamu diam di sini gitu aja. Kalau kamu pengen keluar tahan gitu. Pokoknya diam di sini. Kamu takut, kamu boring, kamu jenuh, diam di sini. Itu yang saya tafsirkan waktu itu. Kayaknya saya diam di situ. Dan memang lama kelamaan dikarenakan mata terbiasa gitu dengan kegelapan, jadi si bebatuan-bebatuan itu agak terlihat Pak Yudi. Karena dari terangnya bulan. Jadi bentuk guanya itu seperti ini ya. Apa disebutnya? Jalan itu naik ini. Naik. Terus ada turunan Pak Yudi. Nah, pas begitu turunan itu ada ilalang. Nah, itulah guanya gitu. Guanya tuh gini. Nah, jadi kan kalau saya di dalam gua, kalau mau keluar nanjak kan. Nah, itu langsung saya bisa melihat langit. Gitu. Jadi guanya memang harus agak gini dulu. Langsung guanya tuh agak kecil gitu. Saya bisa lihat langit ini. Hanya gitu tah. Dan saya menghadap ke kiri. Ini pintu keluar gua. Saya menghadap ke kiri. Berarti pintu gua sebelah kanan ya? Nah, berarti pintu gua sebelah kanan saya. Ini kalau baju bisa diangkat, ini ada tapak jari nih sini. Ada tapak jari merah. Susah di sini nih. Dan saya menunggu momen apa yang bakal terjadi di sini. Karena memang disuruh nunggu jangan kemana-mana. Disuruh nunggu. Awalnya emang dingin gitu. Dan saya memang menggigil di situ, dingin. Dan saya pikir harus nandingin doang gitu. Nah, akhirnya mah ada suara gitu. Tepat di depan saya. Waktu menghadap ke kiri tadi. Ke kiri. Jadi di sebelah kiri saya itu seperti ada gundukan batu. Membentuk seperti meja di depan saya. Saya sila. Saya sila. Si langit-langit guhanya tuh tidak terlalu tinggi memang. Dan saya sila di situ. Dan tiba-tiba saya melihat ada karung di situ. Di pas bebatuan itu jatuh karung. Sedikit terlihat kan? Dan saya raba. Ini karung gua nih. Saya diraba-raba gitu. Dan ada tali. Diikat berarti. Diikat, gitu. Saya tuh kan talinya tuh memang tali tambang dan tidak terlalu kencang kan gitu. Jadi ada lubang segini ya. Saya coba gini, diraba dalamnya apa gitu. Itu rasanya seperti uang. Uang gitu, segini. Satu karung. Enggak satu karung. Jatuh lagi. Setelah saya raba, jatuh lagi. Waktu diraba ada karung, ada suara lagi yang jatuh. Iya. Di depan juga. Dan ternyata itu karung juga. Ya, jadi jatuhnya karung tuh seperti gini, seperti kalau dijatuhin gini. Nah, gitu. Nggak dilempar, nggak. Jadi seperti dilepaskan gitu. Iya. Kayak ditaruh, tapi dilepaskan gitu. Karena suaranya lembut gitu, nggak seperti dilempar gitu. Bukan kayak karung dibanting gitu ya. Kayak dibanting. Jadi dia suaranya tapi gitu. nggak keras ya. Nggak keras. Cuman yang saya pikirkan gini, saya bukan mau uang waktu itu ya, saya mau mati, gitu. Iya. Saya mau mati, mau tenang, gitu. Karena yang saya pikirkan, percuma saya punya uang 2 karung nih. Kalau istri saya nggak balik, percuma. Gitu. Karena kondisinya memang benar-benar fatal lah waktu itu, menurut saya gitu ya. Uang pun tidak bisa mengembalikan istri saya waktu itu. Yang pikir saya gitu. Waktu itu.
percuma. Saya pikir memang itu kaget ya, wah ajaib gitu ya, itu mah pastilah ya gitu, keheran-keheranan seperti itu mah. Dan akhirnya saya berbalik arah punggung saya berarti ke kanan pintu gua, dan itu ke bawah ada turunan itu, ada turunan ke bawah, tapi mentok kan gua pinggiran gua, tapi itu kan nurun dia, turun ke bawah gitu. tanahnya nurun. Jadi sebenarnya kalau kita ngadap ke pintu keluar gua, saya tuh posisinya miring gitu. Jadi posisi tanahnya miring gitu. Dan pas saya gitu terpikirkan ambil jangan gitu. Uang tadi. Iya. Ambil jangan. Tapi nggak butuh saya gitu. Tapi hati kecil saya nggak tahu hati godaan setan. Saya butuh uang gitu. Iya. Tapi benar-benar itu nggak saya ambil. Nggak mau saya. Saya mendengar seperti suara aliran air. Kan gua itu gini tanahnya gitu. Depan saya berarti kan menjorok ke bawah gitu. Iya. Membentuk seperti selokan tuh. Dan saya nggak tahu ujungnya di mana. Kemana ya? Gua itu. Karena gelap, benar-benar gelap. Ada suara air tuh. Air mengalir. Iya. Kayak gitu, ada suara air. Saya nggak bisa lihat dong. Iya. Karena gelap kan. Iya. Cuman saya raba. Karena memang posisinya gua itu tidak terlalu lebar, tidak terlalu tinggi. Jadi si lekukan itu memang bisa terjangkau. Gitu. Saya raba gini. Itu agak lengket ya. Ada air kok lengket kan. Itu banyak Pak Yudi. Nggak berhenti. Iya, banyak tuh. Kayak selokan aja gitu. Pas saya coba lihat gini, merah itu Pak Yudi. Itu darah ternyata. Ternyata darah itu. Saya kaget kan. Dari mana ini? Saya telusuri gitu, nggak ada sumbernya. Iya. Itu ngalir aja gitu dari sela-sela batu. Batu. Iya, keluarnya dari situ. Iya gitu. Dan di situ sempat saya ingin keluar karena darah itu benar-benar deras, benar-benar kayak selokan. Dan terdengar di ujung gua itu air, suara darah itu ya, yang saya kira air pertamanya itu semakin tinggi, semakin penuh. Itu yang bikin saya mau keluar kan. Iya, mengalir. Tiba-tiba suaranya jadi lebih ngebas karena penuh kan gitu. Iya. Lama kelamaan jadi seperti curug kecil gitu. Itu yang bikin Kenapa itu? ya saya takutnya itu darah penuh terus. Itu yang saya takut. Makin menuhin gua gitu maksudnya. Itu yang saya takutkan. Tapi ya saya berpikir nih, ya biarin aja kek tenggelam dalam darah juga, memang saya mau mati. Iya. Gitu. Akhirnya saya berpikir seperti itu. Ya udah saya tunggu di situ, nggak penuh gitu. Cuman lama kelamaan surut. Memang surut. Oh, malah surut. Maksudnya surut tuh suara air itu hilang gitu aja. Dan darah itu nggak ada ya. Jadi nggak ada tanah gitu. Dan darah yang tersisa di tangan itu pun nggak ada. Pada saat meraba itu kan harusnya ada. Ya harusnya ada kan. Itu nggak ada gitu. Tangan saya ya gini aja gitu, normal aja. Dan akhirnya saya sedikit mulai terbiasa dengan hujan-hujan itu. Saya agak sedikit senyum gitu. Dan saya melihat
batu warna hijau. Akhirnya kalau batu itu saya ambil. Sebesar apa batunya? Ini Oh, yang dipakai sekarang ya? iya. Kalau ada senter ini bisa nyala ini. Inilah batu yang diambil di situ ya. Menurut orang mah ini fosfor. Tapi saya nggak tahu, saya bukan ahli batu gitu. Dapat batu. Ini awalnya nggak pakai ring, batu aja udah gitu. Cuman karena menurut saya ini indah gitu ya, dan saya suka banget. Dan saya nggak tahu fungsinya apa sampai sekarang gitu. Ya maaf ya, ke air gitu. Saya pakai ke air gitu. Mau hajat, buang hajat gitu, pakai aja gitu. Nggak ada sugesti ini pengaruh apa gitu, manfaatnya apa. Yang penting mah bagus aja udah gitu. Saya mah dari dulu Mikirnya begitu ya. Dan nyala gitu. Saya menyadari ini nyala waktu jauh setelahnya ya. Saya naik motor nih, ini ke depan dulu ya. Saya naik motor pas siang hari. Nah, pas begitu saya masuk ke suatu kafe yang itu Agak redup. redup, pas saya lihat nyala. Nyala. Di situlah saya makin suka. Jadi seolah-olah batu ini kayak menyimpan tenaga ya, menyimpan cahaya. Cahaya. Ya menurut orang fosfor mangga gitu. Sebut fosfor mangga, yang penting bagus aja gitu. Saya mah nggak tahu namanya. Dan diambillah batu itu, disakuin sampai sekarang. Ya diambil, saya kantongin. Setelah itu tuh ada suara langkah. Saya kira si kakek, si eyang. Dari luar emang. Iya. Dari luar tuh. Pas saya tungguin, ini langkahnya bukan langkah manusia. Makin lama tuh ternyata kalau bahasa Sundanya mau macan itu. Macan ya. Itu kepala macan, saya benar-benar lihat di balik terangnya bulan gitu ya. Matanya tuh kan kayak kucing gitu nyala. Itu benar-benar wah, saya panik gitu. Saya remas batu-batu yang ada di gua, saya remas. Saya siap-siap tuh, takut si macan masuk. Nah, tapi saya nggak melakukan lemparan-lemparan, enggak. Saya bertahan gitu. Saya menahan rasa takut sambil memandang gitu. Cuman lagi-lagi terpikirkan gini, buat apa saya takut, kan saya mau mati. Itu lagi-lagi Pak Yodi yang membuat saya tegar berada di situ. Saya mau mati kan. Iya. Saya buang si batu tersebut. buang. Saya menghadaplah ke si maung itu ya, ke si macan itu. Saya sambil gini, saya nungguin. Saya lihat aja terus, saya nungguin. Dan akhirnya si macan itu pergi. Dan perginya bukan melangkah, hilang. Dan di tempat hilangnya macan itu yang setelahnya saya dengar panggilan si Eyang, sampai sekarang saya nggak tahu namanya Eyang siapa. Akhirnya saya dengar suara Eyang berbahasa Sunda seperti ini, ya nggak dia gitu. Saya merangkak ke atas. Ketika saya merangkak, seperti memegang lempengan, seperti memegang sesuatu. Bukan tanah atau batu. Iya, itu di tanah. Iya. Pas begitu saya gini, ini apa ya? Nah, akhirnya saya mendapatkan ini Pak Yudi. Itulah yang terpegang itu. Ya, bentar Pak Yudi. Ini kayak lempengan tembaga ya atau apa ya, tapi bentuknya dia ada
kayak kotak-kotak gitu ya. Kuningan apa gitu. Cuman di sini kayaknya di setiap kotak-kotak ini kayak ada tulisannya. Kayak ada huruf atau ya. tulisan gitu loh, tapi nggak tahu huruf apa ini. Juga nggak ngerti sih itu. Sampai sekarang pun saya nggak paham kenapa saya dapat batu, kenapa saya dapat ini. Saya nggak paham. Sugesti saya nggak ke sana gitu. Itu. Dan saya setelah ambil ini posisinya gini ya, di tanah tuh gini. Dan ini sempat ketindas gitu ya, waktu tangan megang ke tanah ini sempat ketindas. Itu yang membuat jadi kaget ya, loh ini apa ya? Gitu. Apa ini? Saya kira beling gitu kan, agak tajam tapi ternyata bukan. Karena lentur. Oh bukan. Nah, akhirnya saya ambil gini, kan gelap nih. Saya ambil gini. Saya keluar. Saya di raba-raba gitu ya. Dilihat-lihat gitu. Dan ya ini akhirnya sampai sekarang nggak tahu, saya nggak ngerti. Akhirnya itu dibawa ya. Terus jadi ketemu memenuhi panggilan si kakek tadi. Iya, saya menuju ke kakek itu. Saya bilang, yang dapat ini. Dan si yang itu bilang, sok canak we. Yang batu tadi itu ya, batu dan lempengan tembaga itu. Nadanya itu intonasi si kakek itu, si yang itu tuh enak tuh. Saya merasa nyaman gitu. Dengan jadi seperti diayomi gitu. Penuh kasih sayang ya. Gitu. Saya tuh sempat dinasehatin gitu. Artinya yang saya artikan langsung ya, artinya gini, selama kita hidup masalah pasti ada aja, dan kita tidak bisa memilih masalah apa, ujian apa yang akan datang ke kita. Kenapa Tuhan kamu itu ngasih ujian yang seperti ini? Karena cuman kamu yang mampu menampung ujian ini. Gitu. Itu pepatah-pepatah, nasihat-nasihat dari yang itu merinding. Dan singkat cerita, akhirnya saya balik ke tenda, yang mana ternyata tenda saya itu, jadi saya diantar lah gitu ya, diantar itu jangkrik-jangkrik belum ada, masih sunyi. Saya ingat betul, hening gitu, hening. Cuman kan kakek itu memimpin saya balik lagi ke tenda. Saya lewat ke rumah-rumah lagi gitu. Dan sampai ujung seperti gapura, kakek itu mengajang gitu. Seolah-olah mengantarnya sampai situ ya. Ya. Dan pas begitu saya mau pamit gitu ya, yang atur nuhun gitu. Yang saya merasa ada manfaatnya itu pepatahnya, bukan barang-barangnya. Si nasihatnya tuh kena, bener-bener langsung ke hati ya, kenanya ya. Dan bisa diolah oleh pikir juga, iya juga gitu. Bener-bener masuk ke hati, masuk ke akal, masuk gitu. Apa yang dikatakan yang ini, dan mengangkat semangat saya gitu. Ketika beliau bilang, berarti ngan anjeun mampu gitu. Disitulah saya tahu beliau bukan manusia. Kan dari setelah pamit ya, setelah salam ya. Kan dari awal kakek itu datang tidak berucap assalamualaikum. Iya. Gitu. Cuman jang gitu kan. Pas ketika pulang saya bilang, atur nuhun ya, assalamualaikum. Ternyata saya benar-benar ada di pinggiran jurang itu, benar-benar di pinggiran jurang itu dekat ke puncak. Shock
saya langsung pegangan ke apapun itu gitu, yang ada di berduri atau apa gitu, saya pegangan, saya melangkahkan kaki, menaikkan kaki ke jalur gitu, menaikkan kaki ke jalur, ya saya balik lah, dan di situ normal lagi. Kondisi suasana sekeliling tuh normal Iya, kembali. dan di situ saya ngeh, tiba-tiba yang asalnya hening tiba-tiba rame, jangkrik gitu. Suara angin, suara daun, kayak gitu. terdengar semua. Terdengar, akhirnya normal lagi, dan saya terus menuju ke bawah, dan ada ekstrim jalurnya itu, sampailah ke pos Bajuri di mata air terakhir itu gitu. Dan ternyata tenda saya sudah dikelilingi para pendaki. Iya, jadi dia mereka bertanya-tanya gitu, Nggak ada orang ya? nggak ada orang, mana ini gitu, Tendanya ada, penghuninya nggak ada. gitu. Maka itu makanan ada, Lengkap lah, alat-alat semua masih di situ. Tas saya di situ, ceki-cekian Iya. gitu. Hanya wujud penghuninya yang nggak ada. Iya, sayanya nggak ada. Akhirnya saya ditemani sampai pagi sama Sama penaklukan. mereka. Ya, saya beres-beres akhirnya dengan membawa jiwa yang mulai tenang. Alhamdulillah itu. Saya turun dengan jiwa yang tenang. Dan singkat cerita, saya kembali ke kota di pagi itu, dan di situ saya mulai ada sinyal HP. Ketika saya nyalakan HP, itu banyak kerabat-kerabat saya yang ternyata tidak terpikirkan oleh saya keprihatinannya, rasa perhatiannya gitu. Karena sebelumnya kan saya gelap, saya merasa nggak ada yang merhatiin saya, nggak ada yang sayang. Ternyata mereka luput dari pandangan saya. Ada teman saya gitu, ada uak saya yang akhirnya menolong keadaan finansial, ada teman-teman saya gitu. Karena di situ saya 3 hari, total itu 3 malam ya, itu benar-benar bisa saya lewati. Saya mendapat pelajaran begini, Pak Yudi, untuk apa saya mengusahakan kematian saya sendiri? Nanti juga bakal mati sendiri kan gitu. Iya. Saya mah tinggal hadapi aja, ada masalah hadapi aja udah. Mau apapun resikonya hadapi aja udah. Iya. Toh ujungnya kematian semua gitu. Iya. Orang yang lagi bahagia ujungnya mati, orang yang lagi menjabat ujungnya mati gitu kan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Kata dari Sulaiman. Iya. Biasa ya. Gitu. Itu yang pelajaran penting, sangat penting. Jadi ketika ternyata saya mengingat kehidupan setelah kematian, itu membuat saya tenang ternyata. Tenangnya kenapa? Saya merasa tenang karena dunia mah udah diatur gitu. Rezekinya udah diatur. Jadi gak akan diambil orang sebenarnya itu rezeki itu gitu. Dan saya buka kedai kopi sekarang sendiri. Kecil-kecilan, walaupun kecil-kecilan tapi bahagia. Artinya setelah turun dari Gunung Salak itu ada semangat kembali. Iya, benar-benar ada semangat kembali. Nah, yang jadi pertanyaan gini, itu cara nyelesain yang masalah itu gimana? Ada yang tekanan tadi apa itu penyelesaiannya gimana? Jadi semuanya terbuka. Akhirnya terbuka siapa yang ambil uang. Sebenarnya kan nggak ada yang ngambil uang, emang nggak turun uang dari si investor itu gitu kan. Oh, akhirnya masalahnya terbuka dan mereka pun tahu. Malu sendiri mereka. Yang tadinya mengira bahwa uang itu dimakan sendiri dan segala macam. Padahal kan acara berjalan tuh karena
Uang sendiri justru. gitu, bukan uang dari Pak Joni gitu. Akhirnya terbuka. Terus sempat ketemu sama teman-teman lama itu, beberapa sama tim itu. beberapa tapi nggak nyimpen dendam, nggak apa, cuman kalau nggak ada kepentingan ya udah ya itu. Toh saya tahu karakter aslinya gitu. Iya. Seperti itu tajam banget Pak Joni. Parah, dan itu salah satunya yang bikin istri saya ingin menggugat cerai gitu dari perkataannya. Oh. Dan akhirnya seperti sekarang inilah saya mulai hidup normal gitu. Emang normal sih sebenarnya gitu ya. Sayanya aja yang merasa gak normal gitu kan. Ya ini mah saya menjalani kehidupan seperti ini. Semua ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Saya berdagang seperti yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Saya berdagang gitu, jual kopi. Yang penting berkah, berniaga ya, muamalah ya. Gitu. Yang penting ini tenang. Setelah saya meninggalkan pekerjaan-pekerjaan itu, saya tidak menjudge ya gitu. Cuman yang saya rasakan saya tidak tenang. Itu satu pengalaman yang sangat berharga sekali ya. Betul sekali Pak Yudi. Uangnya ratusan juta, tapi gak bisa membeli ketenangan hati. Iya. Dan sekarang saya buka warung kopi kecil-kecilan yang cuma sehari kadang 500.000 gitu. Tapi itu dapat bisa banget membeli ketenangan hati saya. Ibaratnya seperti itu. Iya. Waktu ibadah lancar gitu. Alhamdulillah ya gitu. Dan saya bisa menjauhi apapun yang dilarang gitu lah. Seperti peribaan gitu. Iya. Karena kan itu usaha saya sendiri ya. Luar biasa ya. Ya begitulah Pak Yudi. Ya. Masya Allah. Ya kita patut bersyukur nih kalau saya mendengar dari cerita Mas Oki ini ya, sahabat malam mencekam, karena kalau saya bisa simpulkan bahwa itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Yang menentukan hidup dan matinya orang itu ya bukan kita, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya Mas Oki mau bunuh diri ya, mau mengakhiri kehidupannya. Bahkan kasih sayang cinta Allah Subhanahu wa taala itu masih sangat besar gitu. Sehingga sampai detik ini kita masih bisa ngobrol dengan kenyamanan ya, ketenangan hati, kenyamanan. Damai. Ada yang mau disampaikan kira-kira? Oh iya, untuk para sahabat malam mencekam. Ya untuk para sahabat malam mencekam nih, soal barang-barang ini ya. Ini saya tidak berharap apa-apa dengan barang-barang ini. Jadi tolong jangan menjudge. Ini ada manfaatnya. Gitu. Kayak gini, ini saya anggap sejarah, saksi bisu. Gitu. Kenang-kenangan lah ya kenang-kenangan lah gitu, kayak nyalempengan ini gitu ya. Saya tidak menganggap ini ada manfaatnya sama sekali gitu. Gak ada yang bisa ngasih manfaat ya kecuali Allah. Betul. Dan satu lagi, ketika ada masalah, kita jangan terfokus pada masalah itu, yang satu titik itu ya. Anggaplah ini kertas nih, kita titikin satu gitu. Titik itu adalah masalah, ibaratkan kalau kita terfokus pada titik itu, ya udah berputar-putar di situ aja. Tapi kan ada putihnya tuh di luar hitam, di luar titik itu ya. Jadi kita harus berpikir secara luas, ya, melihat secara luas. Ya, karena kasih sayang Allah juga itu sangat luas, rahmat Allah juga sangat luas. Ya. Amin. Oke Mas Oki, terima kasih kisahnya, ini sangat mendalam sekali untuk kita semua ya, untuk para sobat malam mencekam sekalian. Semoga bisa mengambil hikmah dari apa yang dialami oleh Mas Oki ya. Ini sangat luar biasa dan terima kasih atas dukungan Anda semua. Saya dan Mas Oki juga tim malam mencekam. Kita akan pamit dan kita akan kembali dengan video-video yang tidak kalah mencekam dan horor tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.